Lu pernah gak disuit-suitin cewek kayak gitu? Enggak kayaknya. Oke, gue pernah disuit-suitin. Pas gue liat suit-suitin, ih jelek. Gitu. Si ganteng padahal gue. Dimebag Daryl, apa kabar? Bagus masih rompingnya. hidup ternyata. Bagus. Lu tahu kan gitar gue lancip-lancip, masa gue pakai nggak pakai gini? Cocok tapi Bob. Cocok. Lu harusnya celana pendeknya jeans juga. Oh, biar- rambut mulet. Celana ini pendeknya Lemmy Kilmister gimana? Nah, yang segini. yang hot pants. Iya, abis itu pakai boots kan. Rambut mulet. Rambut mulet. Sempet nyobain nggak pakai daleman? Rompinya. Bisa. Bisa, kan? Bisa kayak Jodert. Nanti pakai rambut mulet. Atau lebih kayak Village People? Bisa. Nah, iya benar. YMCA. Iya, emang. Tapi tetap arahnya gagah, situ. tetap gagah. Gagah. Gagah ya? Lu bayangin kalau misalkan gue yang make, hancur. Kurs Hancur. Nggak Kalau yang gagah. pakai gimana? Wah, hancur. Hancur. Harus gue yang pakai ya? Betul. Iya. Ini siapa sih nyuruh gue pakai ini sebenarnya? Kan lo Kalau yang boleh paling tahu sering nih, kalau boleh gagah-gagahan. tahu. Enggak, kan lo paling Oh, sering iya. gagah-gagahan. Jadi Bobby nih sekarang pakai rompi jeans, lengannya nggak ada. Yoi, waktu itu soalnya pernah juga gue diginin nih. Ada pemotretan, cuman gue doang yang dikasih sweater yang buntung Hoodie, juga. tapi lengannya buntung. Hoodie tapi Kayak petinju. Iya, kayak petinju. Nah, berarti 2 kali dari bagian kreatif melihat BKR, oke, Boben. Bobby lengan Nggak cocok, buntung. lengan buntung. Rio nggak cocok. Lu gagah. Gagah-gagahan. Gagah-gagahan, Iya, tapi. gagah-gagahan. Tapi waktu lu kecil lu pasti gagah-gagahan juga. Sering, bisa Ngapain? dibilang. Kayak gimana contohnya? Baru pakai Air Jordan di sekolah langsung main basketnya sok-sok yang Jordan gitu. Padahal palsu. Padahal airball juga. Begitu. Jump shot airball. Kalau zaman Shaquille O'Neal tuh Reebok Palm. Reebok Palm. Jadi sebelum main di Bener. Si ngaruh. berusaha nombok kan? Iya. Si nyampe. Si nyampe. Kebetulan 150 cm tingginya. Iya. Pakai sepatu O'Neal lu nggak ngaruh. Atau misalkan ini zaman dulu pakai topi yang lu berapa jahitan lo? Oh iya dulu. Gua berapa sih? Itu Gua maksudnya delapan- gimana sih jahitan? Kalau jahitan lap nih urban legend nih ya. Jadi topi asli Lu itu. sebagai alumni sekolah Taylor ya? Yo, Kita kalau jahitan gimana nih? Iya. Sekolah Jahitan Taylor namanya. Sekolah Jahitan. The School of Sekolah Jahitan Taylor. Nah, jadi itu tuh katanya kalau topi-topi produksi yang asli jahitannya 8 di lidahnya nih. Lidahnya Di betul. lidahnya. Iya, dia jadi satu ada 8. Waktu itu total dihitungin sama anak-anak. Coba lihat tapi lu berapa jahitan? Wah, palsu. Ya. Pas lu palsu lu langsung pundung. Ini kan bagian dari bully sebenarnya. Iya kan? bener. Perasaan Ih gila Bobby topinya palsu gitu ngomong ke temen-temen. At least 3 hari digituin ya pakai. Iya. Topi palsu lu mana yang dipakai lagi? Digituin. Abis itu ada gagah-gagahan juga sepatu baru kalau dulu misalnya, sepatunya baru nih. Timbul lah rasa iri yang lainnya. Tapi gimana caranya sepatu bagus ya? Diinjak sepatu baru. Iya bener gak? Bener. Iya kan? Gimana? Inilah kaosnya Molen. Ini juga barang gagah-gagahan zaman Iya dulu. nih, Griffon Streetwear. Orang pakai kaos Griffon Streetwear. Jadi zaman dulu belum ada uang buat Vision. Betul. Sebenarnya maunya Vision. Vision Betul. Streetwear kebetulan mahal, Bang. Mahal. Ya orang tua waktu itu cuman apalah itu Vision. Griffon aja. Tapi Griffon ada yang streetwear, ada yang beachwear. Iya, tapi si Sleepwear Griffon juga ada sleepwear. Piyama. namanya, Bang. Yama namanya, Bang. Tapi Griffon ini jadi cult, man. Iya. Karena jadi cult, akhirnya itu jadi salah satu bentuk gagah-gagahan juga. Apalagi yang sekarang nih di 2020-an, 2019-an, itu kan Griffon kan waktu itu sempat jarang ada. Pas lu pakai Griffon, yang anak-anak dulu pada, wih, Tua lo ya. Yang tahu yang tua-tua doang Tahu soalnya. tuh doang salah yang kecil-kecil. Emang kenapa lo yang baju ini emang salah? Iya. Kalau lu pakai C59 nggak ada yang protes waktu itu ya. Cuek is the best. Cuek, itu ini. Cuek is the best mah dagadu. Iya, tapi maksudnya itu kan zaman dulu statement aja gagah-gagahan. Iya, Cuek is the best. Woi. Nah, Iya gak? sama ini nih yang cermin monyet apa lu lihat-lihat. Ada kan Iya, gitu kan? Ada kan kayak gitu kan? Ya biasalah tuh dagadu gitu. Tapi kalau lu lihat nih gagah-gagahannya anak kecil zaman dulu nih ya, ini sebenarnya nggak gue ditiru sih menurut gue. Kenapa? Culun gitu? Culun gitu adalah pertama kali mereka nyobain rokok. Wah iya tuh. Lu ingat gak lu pertama kali gagah-gagahan? Aduh malu gua. Gue malu juga sebetulnya. Gue bahkan waktu itu jadi kan gue sama abang gue yang paling tua, jadi umurnya jauh. Beda 43 tahun. Iya, 40 something lah. Itu bukan beda tahun lagi, beda segenerasi. Enggak bedanya gue 12 tahun. Ah. Jadi pada saat gue SD kayak kelas 4, kelas 5,
dia udah kuliah gitu. Kuliah. Gue minta sama dia. Udah bentuk gagah-gagahan dong. Oh, lu minta rokok nih? Sama dia, kelas 4 SD. Terus dia menyikapinya gimana, Ciao? Wah, lu ngerokok sekarang? Wih. Baru mau nyoba nih mas gitu. Ngapain sih lo anak kecil ngerokok? Nih, dikasih juga. Kakak yang baik kebetulan. Kakak yang baik. Akhirnya gue sama teman-teman gue berberapa tuh? Bertujuh kali ya. Rokoknya 3, orangnya 7. Jadi muter. Oh, muter. Iya, katro banget kan? Itu total katro. Asli, Kalau misalnya TBC gimana? Iya, kan? benar-benar. Nah, ini yang salah satu bentuk gagah-gagahan gue pertama yang ngerokok nih lebih norak nih. Masih SD, gue lupa kelas berapa, 5, 6 gitu-gitu. Sopir jemputan kan banyak tuh depan sekolah gue. Rokoknya belum habis, buang. Kita lihat masih nyala. Lombat puntungnya nih. Wah, masih nyala. Set, ambil dulu. Sekolah gue tuh di gunung. SD Gunung sekolah maksudnya. di gunung. Oh, SD Gunung. Kira ninja Hattori. Oh, berarti saya temen Mbak Ii dong di Utami kalau orang Krakatau. Jadi itu Jalan Bumi tuh di situ. Di belakang Jalan Bumi itu ada dekat masjid tuh ada taman-taman biasa lah, taman di komplek itu ada perosotannya gitu. Itu kita bawa, kan kita nggak ada yang punya korek kan, tapi masih panjang. Di taman. Gue mau ingat banget sama 4 temen gue kesana. Kita ngejaga baraknya biar nggak mati. Tapi nggak kelihatan anak SD bawa rokok. Jadi megangnya gimana langsung demikian rupa. Terus agak lari. Soalnya takut kalau misalnya kena angin jadi habis. Terus kita langsung ngumpet di bawah prosotan. Ngerokok tuh pertama kali. Coba. Ya batuk. Oper lagi. Katro banget ya? Katro banget. Asli. Tuh jangan ditiru deh kayak gitu. Enggak sih. Akhirnya ya gue menyesali sih. Pertama rokok tidak baik untuk kita. Betul. Jadi tapi entah kenapa ketika lu ngerokok tuh lu berkesan gagah. Padahal enggak. Padahal culun. Iya. Itu lo waktu kelas 5, 6. Kelas 5. Gua bentuk gagah-gagahan yang lain nih ya. Itu lebih setahun lah, satu SMP. SMP. Berhubungan sama belajar motor pertama kali. Oh, wah ini bagus nih. Ini bagus nih. Ini bentuk permintaan maaf gue juga sama sahabat gue. Jadi waktu itu teman kita satu-satu yang bisa naik motor namanya Iqbal. Oh, Iqbal. Ya, di rumahnya itu banyak sekali motor. Karena bokapnya punya percetakan di rumah, kantor percetakan. Kok nyambung motor sama percetakan? Kan anak-anak buahnya banyak. Oh iya. Naik motor. Ya gue juga bingung karena bapak yang percetakan ya. Lu kayak gak biasa plot twist aja. Gimana? Gue tadi nyangka lu bilang bapaknya percetakan 3 dimensi. Jadi nyetak motor. Gue tadi udah bapaknya punya bengkel, kayak Sanwani. Jadi ganti-ganti. Bapaknya punya percetakan jadi banyak karyawannya banyak. Jadi itu motornya karyawan. Iya, makanya dia bisa jago karena dia sering nyoba gitu kan. Kita ke rumahnya yang belajar motor kali ya gitu. Jadi waktu itu gue bertiga nih. Gue, Iqbal, sahabat gue Angga, kita ke komplek di dekat rumah yang jalannya agak sepi gitu. Oh iya. Kenapa nggak langsung ke Sudirman aja? Waduh. Kan biar lebih gagah. Benar. Kenapa nggak langsung ke Monte Carlo? Iya, Monte Carlo. Balapan. Sampai niba gitu. Kalau orang-orang sotokau ngomongin niba tuh kalau begini. Kenapa nggak langsung ke Sepang? Nah, iya. Jadi milih komplek ini karena sepi. Boleh ngasih tahu motor kopling. Begini caranya. Oke. Angga duluan nyoba, lancar. Gitu. Pas gua, karena gue paling kecil, kok kayaknya mereka meragukan nih kemampuan gue. Iqbal nemenin deh gitu, naik di belakang gue. Angga ikut juga. Jadi kita satu motor bertiga. Bonceng tiga. Ini motornya bentuknya gimana nih? Bebek. Oh bebek. Motor bebek. Pas lah ya. Gue pikir yang kayak GL Pro atau R-King, jadi satu di tangki depan. Enggak. Bebek, motor bebek. Motor bebek, ya biasalah pertama kali nyoba, slip gasnya. Motornya angkat, Angga lompat dari belakang, tinggal gua sama Iqbal doang. Jatuh, knalpotnya nih ban dia. Dia tuh luka nih ya, kayak keserempet nuklir. Dari sini sampai sini tuh kebakar semua. Oh, jadi bukannya cuma begini tapi begini. Knalpotnya cos gitu ke betisnya nempel. Iya. Soalnya dia pinter.
pertigaan nih, lu punya pilihan kanan atau kiri, dia lurus. Wow, bagus. Lurus juga pilihan. Namanya Oh, iya, pertigaan bener berarti juga. 3 pilihan. Iya. Sini, kanan, kiri gitu kan. Set, lu mana lurus Iya, lurus. ke taman. Kan namanya pertigaan lurusnya nggak ada jalan ya? Itu dia. Itu dia. Itulah bentuk gagah-gagahan yang Oke. bonceng bertiga, jadinya yang korban gue. Kalau Si bon- Iqbal. Sorry, Bal, ya. Kalau gonceng bertiga sih banyak sih yang gagah-gagahan gitu sampai sekarang. Kadang-kadang cewek-cewek bertiga, Sore-sore. gitu, nggak pakai helm. Kalau dulu istilah beberapa tahun lalu cabe-cabean. Nah, Sekarang apa? Sekarang katro. Iya benar. Ya kan, alay katro aja. Iya, iya, iya. Gitu. Terus udah kayak gitu gagah-gagahannya lagi sweet-sweetin cowok-cowok yang jalan. Lu pernah nggak di-sweet-sweetin cewek kayak gitu? Lagi di motor gitu? Enggak kayaknya. Nggak pernah lu? Enggak. Kurang menarik gue kali buat dia. Menarik lu kayak. Gue pernah di-sweet-sweetin. Pas gue liat sweet-sweetin, ih jelek. gitu. Si ganteng padahal gue. Gue ini sih, kalau gue gagah-gagahan, tadi kan kalau lo mungkin eranya SMP ya. Sampai kelas 1 gue tuh. Gue era awal kuliah pada saat gue udah bawa mobil. Di mobil gue itu selalu ada ini gue bawa nih. Apa nih? Ini sih gue udah gak bawa tiap hari ya, cuman sengaja emang gue bawa buat kita ngetek ini. Gue dulu kemana-mana Crackling. bawa crackling bos. Wis, Gila, gue taruh di mobil. Mau ngapain? Gue bilangnya waktu itu buat jaga-jagaan. Ya lah bang, jaga-jaga. Kamu jagain dari mana sih bang? Si kepake. Dari pertama kali gue bawa tiap hari sampai sekarang si kepake. Dan lo kan tinggalnya di Pancoran, bukan di Bronx gitu. buat Iya jaga-jaga. bener. Ngapain? Dan ini nih kalau dipakai mukul juga lu nya sakit. Lebih sakit yang kupukul tapi. Iya. Dong. Kuburan apa rumah sakit ya? Iya. Tapi kan gue orangnya nggak mau kalah, kompetitif kan. Oh pasti nih, Iya. apa lo? Iya. Lu sih Oh mancing-mancing iya iya. dia. Oh iya iya. Kalau gue tiap Iya, sorry. Dia pasti nggak mau kalah. Gue masukin kantong lagi deh. gue tiap hari selalu bawa ini. Wih, di gesper ada pisau. Ada. Situ Rembo. Tapi ini gue udah sering pakai ini. Lu kan nggak pernah pakai kan? Untuk Ini gua ngapain? sering buka paket. Buka paket. Oh. Paket. Ternyata ini berguna buat buka paket dan semuanya. Oke. Jadi ini sebenarnya buat multi tool saja sih. Gue bawa crackling tapi gue ternyata orangnya cinta damai jadi nggak kepake. Iya, gue juga sebenarnya nggak suka buka paket pakai ini. Tapi emang karena gue bawa itu jadinya bisa dibilang gagah-gagahan. Bisa. Karena lo nunggu reaksinya kan, begitu. Apalagi zaman itu Kapan kan. nih momennya nih? Ayo nih, kapan nih? Iya, ada. Sama yang kedua, begitu lo nunjukin, kayak gua waktu itu pertama kali, wih gila. Sambil Dulu dicau. Gagah punya lo. gue gold warnanya. Gold tuh itu. Gold. Dia pakai ini gold grills juga ya. Wah. Dan Kayak dulu Lil Wayne. ada temen gue yang punya crackling gitu juga yang nih lo liat nih ada noda-noda merahnya. Iya, itu darah orang. Gue percaya lagi. Itu kan bisa apapun ya. Iya, bisa aja. Belum tentu darah. Iya, orang yang misalnya lagi potong ayam gitu, bang bagi darahnya dikit bang. Nah, iya. Buat apaan? Ini buat nunjukin ke teman-teman gitu. Dasar lu tau nggak gagah-gagahan. Iya. Gue Tapi- itu. Tapi misalnya kalau lu pikir-pikir lagi nih ya, jauh-jauh nih ya, cerita lu udah nih, segala macam. Gue tuh juga dibilang gagah-gagahan juga gak gimana ya. Bukannya gue bermaksud gagah-gagahan. Tapi apa? Tapi. Gue menunggu nih kata-kata Tunggu yang nih, kata-kata yang benernya apa. Tapi emang gue sering berada di situasi yang membahayakan diri gue. Yang masuk ke situasi itu Lu sendiri kan? sendiri kan? Sebenarnya Lo nggak bangun tidur tiba-tiba anjing situasi yang gagah-gagahan nih. Nggak kan? enggak sih. Contohnya apa situasinya? Contohnya apa ya? Gue tuh sering masuk ke rawa, Nah, Lu nggak di sering masuk ke hutan. jorokin ke orang ke rawa? Enggak kan? Lu jalan sendiri kan? Gue jadi nyentar. Iya. Terus abis itu gue suka mancing ke tempat-tempat bahaya. Terus abis itu yang kalau jatuh langsung mati. Sistem gugur. Sistem gugur. Terus abis itu naik motor sendirian ke Bali. Kan di Surabaya tapi dapat teman waktu itu kan, jadi nggak sendirian lagi kan? Iya sih, untungnya. Iya. Kan lebih aman berdua dong. Lebih aman berdua juga dan lebih nyaman gue juga ketika Betul. pas kita istirahat kan. Tapi gagah-gagahan tetap. tetap sih gitu. tetap. Itu kan Lu gagah-gagahan. dari dulu sampai sekarang gua akuin ya. Itu emang paling gagah-gagahan. Oh gue tahu.